Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Eka Meiratnasari selaku dosen pengampu mata kuliah Seni Musik untuk Anak Usia Dini dan rekan-rekan di rumah yang semoga dalam keadaan sehat selalu. Baik, di sini kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil kerja diskusi kami yang berjudul Kemampuan Dasar Musik dan Peran Musik Terhadap Perkembangan Anak Usia Dini. Baik, langsung saja saya akan memperkenalkan diri saya. Saya Dona Firanda selaku moderator pada diskusi hari ini. Kemudian ada rekan saya Ika Lutfiana selaku pemateri, ada Zida Ilmi Nabila selaku pemateri, dan yang terakhir adalah Aulia Alfi Mufida selaku pemateri terakhir. Baik teman-teman, mari langsung saja kita mulai diskusi pada hari ini. Dimulai oleh pemateri pertama yaitu Aulia Alfi Mufida. Saya akan menyampaikan materi pertama yaitu kemampuan dasar intelektual dalam musik. Kemampuan intelektual menekankan pada kemampuan berpikir anak. Beberapa kegiatan yang menunjukkan kemampuan intelektual dalam musik seperti membilang, hitungan tetap pada ritme. Jadi anak-anak menghitung ritme yang akan dimainkan. Yang kedua, menyanyikan. Anak-anak bisa menghafal lagu, bisa menyanyikan lagu, atau memainkan musik sesuai dengan simbol bunyi. Biasanya anak-anak, terutama anak TK, anak PAUD, sering memainkan musik harmonika atau drum band di kebanyakan sekolah. Jadi anak-anak harus mengetahui ketukan demi ketukan pada alat musik tersebut. Aspek intelektual dalam musik membuat anak dapat mudah untuk menangkap, mengingat, merespon balik musik tersebut. Jadi dengan kemampuan dasar intelektual ini, anak-anak dapat memudahkan untuk menghafal lagu maupun ketukan dalam alat musik tersebut. Materi yang kedua yaitu kemampuan dasar emosional dalam musik. Kemampuan emosi yaitu untuk mengendalikan perasaan anak dalam bermain musik. Emosi ada dua macam, yaitu pertama emosi positif dan emosi negatif. Jadi anak-anak harus mempunyai emosi yang positif agar anak mentamatkan belajar musik dengan baik. Kemampuan dasar emosional yang diperlukan dalam musik yaitu yang pertama, sabar dan tekun menyanyi atau memainkan alat musik sampai tamat. Jadi anak-anak harus mempunyai emosi yang positif yaitu sabar dan tekun dalam bermain musik. Yang kedua, melakukan kegiatan bermain musik dengan rasa gembira. Emosi positif yang lainnya yaitu rasa gembira. Anak-anak harus happy, harus senang bermain musik dengan teman-temannya. Yang ketiga, mendengarkan musik dengan tekun, cermat, dan sabar. Yang keempat, berani bernyanyi atau bermain musik sendiri. Aspek emosional anak dalam musik berupa minat untuk menyelesaikan kesulitan dalam bermain musik. Jadi anak harus mempunyai minat dari diri sendiri untuk bermain musik agar anak dapat menyelesaikannya dengan baik dan bagus. Terima kasih. Baik, mari kita lanjut ke materi kedua yaitu saya sendiri. Baik teman-teman, di sini saya akan menjelaskan kemampuan dasar perseptual dalam musik. Perseptual sendiri adalah kemampuan memahami dan memaknai informasi yang diperoleh dari semua indera. Kemampuan perseptual pada musik diperoleh melalui proses mendengarkan bunyi dengan sepenuhnya. Aspek perseptual anak dalam musik dapat memaksimalkan pendengaran anak untuk memahami dan memberi tanggapan karya musik. Kemampuan perseptual diperoleh melalui proses mendengarkan bunyi tertentu dengan penuh perhatian. Persepsi ini sangat perlu untuk kegiatan mengingat, membedakan, mengelompokkan bunyi. Selanjutnya yaitu kemampuan dasar estetis dalam musik antara lain yaitu yang pertama, membedakan musik yang rapi, nyaman didengar dengan yang tidak nyaman didengar. Yang kedua, membedakan musik yang menggembirakan hati
dengan musik yang mengganggu pendengaran anak. Yang ketiga, menyanyi atau bermain musik dengan memperhatikan kualitas bunyi. Untuk pemateri ketiga yaitu oleh Zida Ilmi Nabila. Baiklah, yang selanjutnya saya akan menjelaskan tentang kemampuan dasar kreatif dalam musik. Kemampuan dasar kreatif dalam musik pada anak yaitu sebagai berikut. Yang pertama, melalui eksplorasi, anak menciptakan warna bunyi atau warna suara, seperti menggeram, memukul botol, memukul kaleng, atau memukul drum bekas. Yang kedua, menciptakan benda tertentu untuk menghasilkan bunyi tiruan. Yang ketiga, mengganti syair lagu sesuai kehendak anak. Biasanya anak-anak sering mengganti syair lagu dengan imajinasi mereka. Yang keempat, mengubah gambar menjadi bunyi. Misalkan ada gambar pelangi, lalu anak-anak spontan menyanyikan lagu "Pelangi, pelangi, alangkah indahmu". Yang kelima, menyanyi sambil menari. Jika lagu itu senang atau energik, otomatis anak-anak akan menyanyi sambil menari. Baiklah, yang selanjutnya perkembangan fisik. Perkembangan fisik merupakan pergerakan yang berlangsung secara teratur, tidak secara acak. Jadi perkembangan fisik ini berkembang secara teratur. Pertumbuhan fisik pada anak tidaklah selalu sama. Jadi setiap anak memiliki perkembangan fisik yang berbeda-beda. Jadi kita tidak bisa menyamaratakan perkembangan fisik pada setiap anak. Selain berubahnya berat badan dan tinggi badan, anak juga mengalami perubahan fisik. Lalu seiring perkembangan fisik yang beranjak matang, perkembangan motorik pada anak juga dapat terkoordinasi dengan baik. Nah, dengan pertumbuhan fisik yang berjalan pada anak, di samping itu juga motorik anak juga berkembang. Berdasarkan standar tingkat pencapaian perkembangan anak, perkembangan fisik motorik anak dalam keseharian terbagi menjadi dua. Yang pertama yaitu perkembangan motorik kasar. Motorik kasar sendiri yaitu gerakan yang menggunakan otot-otot kasar atau otot-otot besar, yaitu seperti berlari, berjalan, meloncat, dan melompat. Yang kedua, perkembangan motorik halus. Motorik halus yaitu gerakan yang terkoordinasi antara mata dan tangan. Jadi misalkan gerakannya yaitu anak-anak melakukan kegiatan menulis, menggambar, menggunting, atau mewarnai. Terima kasih. Dan pemateri yang terakhir yaitu Ika Lutfiana. Di sini saya akan melanjutkan materi perkembangan sosial anak. Perkembangan sosial merupakan perolehan kemampuan berperilaku yang sesuai dengan tuntunan sosial yang merupakan pencapaian kematangan dalam hubungan sosial, baik itu dalam tatanan keluarga, sekolah, dan masyarakat. Perkembangan sosial biasanya dimaksudkan sebagai perkembangan tingkah laku anak dalam menyesuaikan diri dengan aturan-aturan yang berlaku di dalam masyarakat di mana anak berada. Perkembangan sosial diperoleh dari kematangan dan kesempatan belajar dari berbagai respon lingkungan terhadap anak. Jadi, hubungan perkembangan sosial dengan seni musik adalah alat untuk berinteraksi atau berhubungan yang alami. Musik menyajikan dan membantu kita berinteraksi satu sama lain seperti halnya bagian dari kegiatan sosial. Seseorang akan merespon bila ada mainan atau memutar musik. Ia akan bergoyang, bergerak, mengetuk-ngetuk meja sesuai dengan irama yang ditangkapnya, dan menggelengkan kepala. Perkembangan intelektual anak TK. Menurut English dalam bukunya A Comprehensive Dictionary of Psychological and Psychonatalical Terms, istilah intelek berarti antara lain yang pertama kekuatan mental di mana manusia itu dapat berpikir, yang kedua suatu rumpun nama untuk proses kognitif terutama aktivitas berkenaan dengan berpikir, yang ketiga kecakapan terutama kecakapan yang tertinggi untuk berpikir. Istilah intelek menggambarkan kemampuan seseorang dalam berpikir atau bertindak. Tingkat perkembangan intelektual anak menurut Piaget dibedakan atas 4 periode, yaitu yang pertama periode sensori motor dari usia 0 sampai 1,5 tahun. Yang kedua periode operasional dari usia 1,5 tahun sampai 7 tahun. Yang ketiga tahap operasional konkret, dan yang keempat yaitu tahap operasional formal. Musik dapat dipercaya mampu mempengaruhi perkembangan intelektual anak sekaligus membuat anak pintar bersosialisasi. Musik yang dapat dipergunakan untuk pendidikan dan alat mempertajam kecerdasan manusia adalah musik yang mempunyai keseimbangan,
3. Unsur yakni melodi, ritme, dan timbre atau warna suara. Terima kasih. Baik teman-teman, kurang lebih seperti itu hasil diskusi kerja kelompok kami, dan itulah materi yang kami sampaikan. Apabila ada kurangnya kami mohon maaf. Kepada Ibu Eka Meratnasari kami mohon maaf. Dan jika ada hal yang tidak jelas atau ingin ditanyakan, mari kita langsung saja lanjutkan ke diskusi kita di LMS. Terima kasih. Kami dari kelompok 3 undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.